Nah, nah, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Fatma dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan mengenai analisis kandungan zat gizi pada pangan fungsional dan perbandingan antara roti gandum dan burger McD serta implikasi kesehatan jangka panjang. Next. Kelompok kami terdiri atas saya, Darayu Rahmadina dengan NPM 032, lalu ada Rena Khadijah dengan NPM 042, dan Isma Kartika Putri dengan NPM 050. Berikut adalah topik yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada pengertian pangan fungsional dan juga junk food, lalu ada perbandingan komposisi pangan fungsional dengan junk food, lalu ada nutritional value roti gandum dan burger McD, lalu ada juga manfaat mengonsumsi roti gandum, lalu ada metode analisis komponen zat gizi, lalu ada tren konsumsi pangan fungsional di Indonesia dan kaitan konsumsi junk food dengan risiko PTM pada masyarakat Indonesia. Next. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian pangan fungsional dan junk food. Pangan fungsional merupakan pangan olahan yang mengandung satu atau lebih komponen pangan yang berdasarkan kajian ilmiah mempunyai fungsi fisiologis tertentu di luar fungsi dasarnya. Pangan fungsional juga terbukti tidak membahayakan dan bermanfaat bagi kesehatan. Ini menurut RKB POM tahun 2011 dalam Nusraningrum dan kawan-kawan tahun 2021. Sedangkan pengertian junk food merupakan makanan yang tidak baik jika dikonsumsi terlalu sering. Secara harfiah, junk itu berarti sampah atau rongsokan dan food yang berarti makanan. Sehingga dapat diartikan bahwa junk food adalah makanan sampah. Istilah junk food juga digunakan karena makanan tersebut tidak ada gunanya dan dapat membahayakan kesehatan karena tidak mengandung gizi yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia. Lalu berikutnya ada perbandingan konsumsi pangan fungsional dengan junk food. Untuk pangan fungsional itu kita mengambil roti gandum dengan komposisi yaitu tepung gandum seberat 395,5 gram, lalu ada air seberat 240 gram, garam 7 gram, ragi instan dengan berat 3,5 gram, gula dengan berat 18 gram, mentega dengan berat 40 gram, dan susu bubuk dengan berat 18 gram. Ini kita ambil dari jurnal dengan penulis Nadia tahun 2021. Selanjutnya untuk komposisi beef burger McD itu terdiri dari roti burger seberat 50 gram, daging sapi seberat 40 gram, saus tomat seberat 10 gram, lalu ada acar timun, potongan bawang, dan mustard seberat 5 gram. Ini kita ambil dari website McD. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu dari nutritional value roti gandum dan burger McD berdasarkan komposisi dari roti gandum dan burger McD ini didapat kandungan zat gizi dari roti gandum yang dihitung menggunakan NutriSurvey sebagai berikut, yaitu dilihat dari energinya sebesar 1675,1 kilokalori, lemak sebesar 46,4 gram, protein sebesar 51 gram, serat sebesar 40,2 gram, dan karbohidrat sebesar 261,4 gram. Hal ini adalah kandungan zat gizi pada roti gandum untuk satu kali proses produksi, dan dalam satu kali proses produksi tersebut yang menghasilkan 25 iris roti gandum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari kandungan zat gizi untuk satu iris roti gandum sebagai berikut itu adalah energinya sebesar 67 kilokalori, lemak sebesar 1856 gram, protein sebesar 2,04 gram, serat sebesar 1608 gram, dan karbohidrat sebesar 10.456 gram. Sedangkan kandungan zat gizi pada satu porsi burger sebagai berikut, yaitu energi sebesar 124,7 kilokalori, lemak sebesar 7,4 gram, protein sebesar 10,6 gram, serat sebesar 0,3 gram, dan karbohidrat sebesar 3 gram. Next. Untuk manfaat dari mengkonsumsi roti gandum itu adalah dari gandumnya sendiri memiliki kandungan karbohidrat, protein, serat, serta vitamin dan mineral. Dan ada juga memiliki kandungan dari fitokimia yang tinggi, sehingga dapat memberikan berbagai manfaat kesehatan seperti melancarkan pencernaan, menurunkan kolesterol, mencegah penyakit jantung, dan stroke.
Roti gandum juga dapat memberikan rasa kenyang yang lebih lama dibandingkan roti putih, sehingga dapat membantu mengurangi asupan kalori dan menurunkan berat badan. Next. Untuk metode analisis komponen zat gizi, untuk poin pertama ini adalah menganalisis kadar air pada burger McD atau roti gandum yang dapat menggunakan metode gravimetri. Kenapa kita milih menganalisis kadar air pada burger McD atau roti gandum ini? Karena itu mengeringkan sampel dalam oven pada suhu tertentu untuk waktu tertentu dan menghitung selisih massa sebelum dan sesudah dalam pengeringan. Adapun prinsip dari kadar air adalah sampel ditentukan dengan menambah atau mengurangi persentase yang ditunjukkan oleh kompensator suhu menggunakan skala yang dibaca selama pengukuran sampel. Untuk poin yang kedua ini, menganalisis kadar protein dalam burger McD dan roti gandum dapat menggunakan metode titimetri dengan cara mengukur nitrogen total dalam sampel, yaitu menggunakan metode Kjeldahl. Selanjutnya mengukur dengan faktor konversi untuk mendapatkan kadar protein. Yang poin kedua itu untuk menganalisis kadar lemak dalam burger McD dan roti gandum dapat menggunakan metode gravimetri dengan cara mengekstraksi lemak dari sampel menggunakan pelarut organik, lalu penguapan pelarut dan menimbang residu lemak. Poin yang keempat itu untuk menganalisis kadar dari karbohidrat dalam burger McD atau roti gandum itu dapat menggunakan metode spektrofotometri dengan cara mengubah karbohidrat menjadi senyawa yang dapat diserap oleh cahaya seperti gula peroksi. Dan yang terakhir itu adalah menganalisis kadar vitamin dalam burger McD atau roti gandum yang dapat menggunakan metode titimetri dengan cara menambahkan larutan standar yang bereaksi dengan vitamin seperti larutan iodin untuk vitamin C. Selanjutnya dijelaskan oleh Rona. Baik, mungkin sebelum saya lanjut tadi untuk meluruskan saja pada saat di nutritional value untuk satu iris roti gandum itu bukan 10.000 atau 1.000 tapi itu 10, baik, selanjutnya yaitu tren konsumsi pangan fungsional di Indonesia. Nah, pertumbuhan industri pangan fungsional itu lagi tren di pasar pangan global. Hal ini seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat. Nah, pangan fungsional adalah pangan yang memiliki manfaat kesehatan. Nah, perkembangan pangan fungsional semakin meningkat baik dari segi konsumsi maupun produksinya. Hal ini sejalan dengan kesadaran konsumen akan pola makan sehat dan keinginan untuk mencegah penyakit sejak dini. Nah, pangan fungsional kini semakin populer, terutama karena meningkatnya penyakit terkait pola makan yang gejalanya muncul pada usia muda atau usia dini. Nah, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa generasi milenial lebih memilih pangan fungsional karena alasan kesehatan dan kesukaan atau selera. Nah, sejak merebaknya pandemi COVID-19, kesadaran masyarakat telah meningkatkan permintaan pangan fungsional yang diyakini dapat meningkatkan imunitas. Penjualan makanan penambah kekebalan atau meningkatkan imunitas itu telah meningkat sebesar 20-40%. Pandemi COVID-19 juga berdampak positif pada tingginya permintaan pangan fungsional karena konsumen semakin tahu dan peduli terhadap kesehatan dan gaya hidup sehat, sehingga diperkirakan pertumbuhan pangan fungsional untuk inovasi pangan fungsional diperkirakan akan terus tinggi di masa depan. Untuk kaitan selanjutnya itu kaitan konsumsi junk food dengan risiko penyakit tidak menular pada masyarakat Indonesia. Nah, konsumsi junk food yang berlebihan dapat menimbulkan masalah kesehatan seperti diabetes, penyakit jantung, gangguan ginjal, kanker, hipertensi, dan obesitas yang merupakan penyakit tidak menular. Remaja yang mengalami obesitas memiliki risiko lebih tinggi untuk menderita penyakit-penyakit berbahaya seperti penyakit jantung, asma, stroke, diabetes, serta radang pada tulang dan persendian menurut Laksono, Mufti, dan Nur Hamidah tahun 2022. Selain itu, konsumsi junk food juga dapat menyebabkan hipertensi. Nah, kandungan lemak jahat dan natrium yang tinggi dapat mempengaruhi keseimbangan sodium dan potasium dalam tubuh. Ini menurut Pamelia tahun 2018. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aisyah dan kawan-kawan tahun 2021 yang mengemukakan bahwa terdapat hubungan antara kebiasaan konsumsi makanan cepat saji dengan kejadian penyakit jantung koroner pada pasien rawat jalan di RSUD Dr. Muwardi. Di antara pasien yang sering konsumsi makanan cepat saji, 76% di antara mereka memiliki penyakit jantung koroner.
Selanjutnya itu kesimpulan dari presentasi kali ini, yaitu roti gandum ini memiliki kandungan karbohidrat, protein, serat, vitamin, mineral, dan fitokimia yang tinggi, sehingga dapat memberikan berbagai manfaat kesehatan seperti melancarkan pencernaan, menurunkan kolesterol, mencegah penyakit jantung, stroke, serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sedangkan burger memiliki kandungan serat yang rendah serta kalori yang tinggi, yang apabila dikonsumsi dalam jangka panjang dapat memicu timbulnya penyakit seperti obesitas, overweight, diabetes, jantung, bahkan kanker di kemudian hari. Ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam penyusunan artikel ilmiah dan juga presentasi pada hari ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Raisa, Umi, ada lagi? Najwa Tia, silahkan. Baik, mungkin dari Raisa terlebih dahulu, boleh? Baik, izin bertanya. Tadi kan disinggung kalau roti gandum itu memiliki senyawa fitokimia yang bisa menurunkan kolesterol. Nah, boleh dijelasin nggak secara garis besar bagaimana mekanisme dari roti gandum ini bisa menurunkan kolesterol? Terima kasih. Langsung dijawab ya, silahkan. Isma boleh langsung jawab? Baik, maaf, nggak kedengeran. Jadi tadi tuh pertanyaannya roti gandum yang memiliki senyawa fitokimia yang bisa menurunkan kolesterol, mekanismenya ya. Jadi untuk jawabannya itu senyawa fitokimia yang terdapat dalam roti gandum memiliki kemampuan untuk melawan perkembangan sel-sel kanker dan juga berperan dalam melindungi pembuluh darah serta jantung dari kerusakan oksidatif. Jadi si serat yang ada dalam roti gandum itu dapat mengurangi si kandungan kolesterol jahatnya itu atau yang biasa kita sebut itu LDL. Nah, dalam darah yang merupakan faktor risiko utama dari penyakit jantung. Selain itu, fitokimia sendiri contohnya seperti asam sulfat yang terdapat pada gandum juga berperan dalam menurunkan kolesterol. Apakah terjawab, Raisa? Jawab, terima kasih, Isma. Ya, lanjut. Lanjut. Baik, izin bertanya. Tadi kan di bagian konsumsi junk food dengan risiko penyakit tidak menular itu kalian hanya menjelaskan risiko penyakit tidak menular dengan konsumsi junk food secara umumnya ya. Tapi ada nggak sih kandungan dari burger McD sebagai junk food yang kalian pilih itu yang berisiko menyebabkan penyakit tidak menular? Dan apa jenis penyakit tidak menular yang disebabkannya itu? Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan Najwa Tias. Jadi di dalam burger itu kan terdapat kandungan kalori, terus juga ada lemak jenuh dan natrium yang cukup tinggi. Jadi ketika kandungan zat gizi tersebut itu dikonsumsi secara berlebihan, itu dapat menyebabkan penyakit tidak menular. Contohnya itu kayak obesitas. Terus juga dapat menyebabkan tekanan darah tinggi dan juga penyakit jantung koroner. Seperti itu, Najwa Tias. Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Lanjut. Lanjutnya Umi. Baik, izin bertanya ya. Tadi kan sudah dijelaskan ya terkait perbandingan roti gandum sama burger McD. Nah, kalau roti yang dipakai di burger McD itu tuh jenisnya apa, sama ada kandungan apa yang buat roti McD itu tuh termasuk junk food juga. Terus tadi aku lihat kalau roti gandum itu tuh lebih membuat kenyang daripada roti putih ya. Itu karena apa? Apa yang nggak ada di roti putih? Gitu aja.
Baik, izin menjawab ya pertanyaan dari Umi. Jadi roti yang ada di Burger McD itu adalah roti tawar yang dibuat dari tepung terigu biasa. Jadi roti ini memiliki kandungan gula, lemak, dan karbohidrat yang lebih tinggi daripada roti gandum, tetapi lebih rendah serat, protein, dan vitamin. Roti ini juga mengandung bahan tambahan seperti benzil peroxide, potasium bromid, dan pewarna makanan. Nah, kalau roti gandum sendiri adalah roti yang dibuat dari tepung gandum utuh. Nah, roti ini memiliki kandungan serat, protein, dan vitamin yang lebih tinggi daripada roti putih, tetapi lebih rendah gula, lemak, dan karbohidrat. Roti ini juga lebih alami dan tidak mengandung bahan tambahan buatan. Nah, jadi serat juga kan adalah zat yang penting ya untuk kesehatan pencernaan dan menurunkan risiko penyakit seperti kolesterol tinggi, terus habis itu diabetes, dan penyakit jantung. Nah, serat juga membuat kita merasa lebih kenyang lebih lama karena dicerna lebih lambat oleh tubuh. Nah, oleh karena itu, roti gandum ini bisa membuat kita lebih kenyang daripada roti putih yang dicerna karena apa sih roti gandum itu tuh dicerna lebih cepat dan karena roti putih itu tuh kenapa kenyangnya tuh lebih cepat karena tuh dia tuh dicernanya tuh lebih cepat dan lebih cepat meningkatkan kadar gula darah. Nah, jadi kesimpulannya roti gandum itu lebih sehat dan lebih baik daripada roti putih. Nah, roti putih ini lebih cocok untuk memberikan apa ya? Peningkatan energi secara cepat, tetapi juga bisa meningkatkan berat badan dan risiko-risiko penyakit tidak menular jika dikonsumsi secara berlebihan. Apakah menjawab, Umi? Sudah menjawab, Rona. Terima kasih. Baik, silakan ditutup untuk kelompok 8B. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.